Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok Harian Komputer. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk channel 2, yaitu tentang desain dan simulasi jaringan komputer. Izinkan saya memperkenalkan tim di balik proyek ini. Di sini ada Muhammad Rehan Maulana, ada saya sendiri Ahmad Zulfikar Syafi, dan juga ada Arza Karafan Mawardi. Oke, biar diskusi kita terarah, ini dia poin-poin yang bakal kami bahas. Pertama, kita akan bedah dulu apa sih maunya klien dan kondisi teknis mereka sekarang. Yang kedua, itu kita masuk ke inti rancangan atau desain topologinya. Dan yang terakhir, kita bakal lihat bukti uji cobanya. Apakah jaringan yang kami buat itu beneran jalan atau enggak? Nah, masuk ke bagian pertama yaitu analisis kebutuhan. Jadi dari hasil wawancara kemarin, kami nemuin beberapa masalah krusial. Yang pertama, itu jaringan kantor mereka itu nyampur semua jadi satu atau flat network. Ini bahaya buat keamanan data HR dan juga data keuangan. Makanya solusi kami itu mempisah-pisahkan jaringan pakai sistem VLAN. Dan yang kedua, mereka cuma ngandelin satu router utama. Jadi kalau misalkan router itu mati, ya satu kantor itu nggak bakal bisa kerja. Solusi yang kami buat untuk masalah ini adalah mereka itu punya jalur cadangan otomatis menggunakan protokol OSPF. Masalah selanjutnya itu soal bandwidth. Sebenarnya internet mereka atau internet kantor ini itu kencang, 500 Mbps. Tapi karena penggunanya itu nggak diatur, bisa aja satu orang itu nyedot bandwidth sendirian yang bikin lain itu lemot. Jadi desain jaringan baru ini kami siapkan supaya kedepannya manajemen pengguna jadi lebih rapi dan juga adil. Nah, buat ngewujudin solusi tadi, ini daftar belanja alatnya. Kami membagi kebutuhan perangkat berdasarkan area. Ada area buat tech, ada area buat finance, dan juga buat tamu. Yang paling penting di sini adalah bagian infrastrukturnya. Kami pakai 4 router sekaligus. Kenapa 4? Supaya jaringannya kuat dan saling backup satu sama lain. Supaya rapi, kami juga sudah mengatur alamat IP-nya. Kami menggunakan metode pengalamatan yang efisien. Intinya, setiap divisi punya blok atau alamatnya sendiri. IP buat karyawan itu nggak bakal ketukar sama IP buat tamu atau manajemen. Yang mana ini bikin jaringan lebih aman dan gampang diurus kalau misalkan ada masalah. Nah, kalian sekarang bisa ngelihat wujud aslinya. Ini adalah desain topologi yang kami buat di simulasi. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu ada area kantor atau user, lalu di tengah itu ada 4 router yang membentuk pola seperti belah ketupat. Nah, itu adalah inti atau kunci pertahanan dari jaringan kami. Kalau misalkan salah satu kabelnya itu putus atau mati, maka router lain tuh bakal langsung take over kerjanya. Dan yang paling kanan itu adalah jalur keluar menuju internet. Untuk bikin jaringan yang sekeren itu, kami pakai 3 strategi kunci. Ada OSPF, ada VLAN DHCP, dan juga NAT. Untuk OSPF, ini teknologi buat cari jalan otomatis. Jadi kalau ada jalur macet atau putus, sistem langsung cari jalan lain supaya internetnya tuh nggak mati. Yang kedua itu ada VLAN dan DHCP, ini buat misahin divisi-divisi tadi. Sekaligus bagi alamat IP secara otomatis. Jadi admin tuh nggak perlu capek-capek setting laptop karyawannya satu-satu. Dan yang ketiga itu ada NAT. Ini fungsinya sebagai gerbang keamanan, supaya orang-orang di kantor bisa akses internet luar itu dengan aman menggunakan satu alamat publik. Baik, kita lanjut ke bagian implementasi simulasi topologi jaringan. Di sini sub bagian konfigurasi DHCP server dan inter VLAN routing. Di sini kita menggunakan beberapa pool, yaitu ada tech pool, finance dan HR pool, dinamakan VNHR pool, guest pool, sesuai kebutuhan klien, yaitu teknisi, finance dan HR, dan juga ruangan tamu. Lalu untuk alamat IP untuk seluruh device kurang lebih akan bisa, setelah konfigurasi ini akan bisa menggunakan DHCP.
Oke, lalu untuk konfigurasi server cloud dan DNS, kami tetap menggunakan static sebagaimana dikonfigurasi pada gambar dengan server server IP-nya 8.8.8 dengan gateway 8.8.1 sesuai default router ISP. Server ini berfungsi sebagai tujuan akhir konektivitas internet dan resolusi DNS bagi klien internal. Lalu ada konfigurasi OSPF-nya. Berikut adalah contoh router gateway-nya dengan nama device-nya core 1 dan core 2 itu memiliki IP address 10.10.1.1.1 dan untuk core keduanya itu memiliki suffix 14. Oke, berikut konfigurasi OSPF-nya. Uh, di sini di router gateway-nya untuk menyebarkan default rute internet ke seluruh jaringan dan juga ada router akses VLAN-nya dengan status OSPF adjacency pada router akses yang menunjukkan koneksi redundant atau full state kedua router core. Berikut implementasi simulasi untuk konfigurasi NAT. Jadi konfigurasi NAT ini dilakukan di router gateway, yaitu uh, di percabangan pada router redundant, di mana NAT yang kami implementasi yaitu terdiri dari NAT outside, yaitu pada di gigabit Ethernet 0 dan juga NAT inside pada serial 030 dan 031. Lalu kami juga mengkonfigurasi access list permit dari beberapa dan juga ada satu lagi NAT inside pada interface gigabit Ethernet 00 yang di set overload. Lalu juga kemudian uh, masuk ke konfigurasi DNS server ISP karena uh, klien kami klien kami membutuhkan AWS sebagai jaringannya, salah satu dari jaringannya, maka kami menggunakan server DNS ini diwakilkan oleh server dengan 8.8.8 tadi sebagai simulasi DNS publik milik penyedia cloud. Nah, ini contohnya adalah AWS. Pada server tersebut dikonfigurasi dua record. Itu record untuk domain secret tag-nya yang diarahkan ke alamat server web itu, dan juga ada CNAME record www yang mengarah ke civitan.com sehingga situs dapat diakses melalui civitek.com tersebut ya yang sesuai di konfigurasi DNS pada saat ini. Ini ada uji cobanya, analisis simulasi jaringan. Semua salah satu contohnya ya. Jadi terlihat di sini untuk inter subnet atau subnet yang sama, mereka konektivitasnya aman, successful, ditandai dengan statusnya successful ketika ada PDU, yaitu pada di subnet tech dan ops dan juga finance and HR, begitu juga dengan guest network. Semuanya berhasil. Lalu ini juga ada subnet yang berbeda atau intra atau inter subnet yang tadi antar subnet dan ini inter subnet juga berhasil. Contohnya itu adalah contohnya di finance and HR itu dari laptop 2 ke printer 0 itu mereka memiliki subnet yang beda. Namun di sini statusnya successful, begitu juga dengan subnet-subnet lainnya. Oke, di sini ada selanjutannya ke server ya. Karena infrastruktur klien berbasis cloud, simulasi server disatukan pada satu alamat publik, yaitu diwakilkan menjadi 8.8.8 itu. Kami melakukan uji konektivitas PDU juga, dan sama hasilnya berhasil. Terus analisis redundansi jaringan. Jadi di sini kami rekayasa suatu jaringan kasus di mana salah satu redundansi ini hilang jaringannya sehingga dia hanya ada satu untuk bisa meraih ke server atau ke jaringan AWS pada kasus klien kita. Di sini kondisi jaringannya optimal, yaitu seluruh link aktif, dan pengujian trace router menunjukkan bahwa protokol OSPF secara otomatis memilih jalur distribusi sebelah kanan, yaitu melalui router core 2. Di sini
konteksnya core 1 sudah mati atau tidak ada jalur melewati itu, lalu di case ini jalur ini ditetapkan sebagai rute prioritas atau best path untuk menghubungkan pengguna ke server internet. Oke, dilanjut ke penjelasan berikutnya. Jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang kondisi akhir dari missing link. Jadi missing link ini adalah kondisi di mana suatu router itu terputus. Jadi suatu router itu fisiknya itu rusak, tapi kami bisa membuktikan di sini bahwa internet itu tetap aktif dan berjalan seperti normal. Kenapa? Karena kami menerapkan adanya redundant router gitu. Jadi kami membuat dua router dengan dengan jalur yang relatif sama begitu. Jadi di sini ada router core 1 dan router core 2. Jadi di sini router core 2 itu misalkan router core 2 itu rusak dan juga tidak bisa digunakan kembali, tapi internet di dalam company itu akan tetap bagus dan tetap baik dan tetap aktif karena dia akan melakukan failover otomatis gitu. Jadi dia akan berpindah jalur begitu ke router yang ada, di mana router yang ada itu adalah router core 1 begitu. Ini juga di setting dari OSPF yang sudah kami kerjakan sebelumnya gitu. Selanjutnya untuk membuktikan adanya NAT atau pengimplementasian NAT di project kami ini, saat kami melihat dari OSI modelnya, di mana kami mengirim paket yang dari dalam jaringan keluar jaringan gitu. Nah, kami menelusuri paketnya melalui OSI model, dan ketika dibuka OSI modelnya, IP internalnya itu ditranslasikan menjadi alamat dari IP publik gitu. Di sini juga ada bukti tambahannya, di mana ketika dibuka PDU detailnya begitu, src.ip paket yang awalnya berupa IP internal asli 10.10.0.3 itu ditranslasikan menjadi IP eksternal, yaitu 202.100.10.2, dan ini sudah membuktikan bahwa NAT pada proyek kami itu sudah bekerja dengan semestinya. Selanjutnya untuk website implementation, jadi kami membuat indeks HTML yang berisi informasi singkat tentang kelompok kami, nama kelompok kami, dan juga nama anggota kelompok kami. Kenapa hal ini kami lakukan? Karena klien yang kami wawancarai kemarin itu tidak bersedia untuk disebutkan websitenya atau nama dari company-nya dan lain-lain gitu. Jadi kami alternatifnya adalah kami membuat indeks HTML ini sesuai dengan instruksi dari soal gitu. Nah, ini kami membuat index.html, kami sebenarnya tidak membuat, cuma mengedit aja dari server DNS dengan IP address 8.8.8.8. Selanjutnya, ini untuk analisis DNS. Jadi di salah satu end device itu kami akses secara langsung cfintech.com. Jadi tadi 8.8.8.8 itu kami sudah konfigurasi DNS-nya ke cfintech.com gitu. Jadi ketika kami akses cfintech.com dari end device itu sudah terarah dengan baik gitu. Jadi arahnya itu ke 8.8.8 dan return-nya adalah HTML atau indeks HTML yang tadi sudah kami buat. Nah, hal ini juga sudah membuktikan bahwa koneksi itu berhasil dilakukan dari end device ke server DNS. Selanjutnya ini adalah bukti, salah satu bukti juga DNS kami bekerja, yaitu kami mencoba untuk melakukan traceroute ke DNS dari website yang berisi indeks HTML yang tadi gitu. Jadi kami nge-traceroute cfintech.com, dan juga hasilnya itu adalah resolusi dari URL ke IP 8.8.8 sekaligus menampilkan tracing route atau path dari ke DNS servernya gitu. Oke, selanjutnya ini adalah analisis DNS via PDU. Selain via traceroute tadi, kami juga ingin membuktikan bahwa via OSI model DNS kami juga sudah bekerja dengan baik gitu. Nah, jadi kami itu melakukan sama seperti yang tadi, kami melakukan akses terhadap DNS dari end device gitu ke cfintech.com, lalu kami lakukan simulation, dan pada saat videonya sampai ke DNS server itu kami cek lagi gitu. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di outlayers dan inlayers itu layer 7-nya itu sudah ada DNS,
dan juga dia sudah berkaitan ya. Di situ ada tulisannya sudah associated with the domain cfintech.com gitu. Jadi setelah kami mengirimkan request gitu dari end device ke web 8 di IP 8.8.8.8 ini, dia sudah bisa mentranslasikan bahwa si fintech.com itu sudah terasosiasi dengan DNS dari website tersebut gitu. Oke, selanjutnya ini juga kami ingin membuktikan bahwa TCP kami ini berhasil bekerja begitu. Nah, ini kami juga tinjau dari OSI modelnya, di mana kami membuka IP secara langsung, dari IP server DNS-nya, yaitu 8.8.8.8 dan juga kami analisis dari OSI modelnya. Ya, intinya adalah bahwa end device dan juga server DNS itu berhasil melakukan three-way handshake. Tanda-tandanya adalah mungkin SYN diterima oleh server dan juga diubah menjadi SYN receive, lalu end device juga menerima SYN plus ACK dari server gitu. Ini ada beberapa gambarnya yang bisa membuktikan juga. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah kami ingin membuktikan atau menganalisis HTTP via telnet. Gitu. Jadi sebenarnya kita mengakses DNS gitu, kita mengakses DNS dan juga DNS yang mengembalikan indeks HTML itu juga sudah menggambarkan bahwa HTTP kami itu berhasil bekerja sebagaimana mestinya gitu. Tapi untuk untuk pembuktian lebih lanjut gitu, kami melakukan telnet pada 8.8.8 itu di server DNS dan juga port 80. Port 80 adalah port yang biasa digunakan untuk mengakses atau komunikasi HTTP connection gitu ya, koneksi HTTP gitu. Nah, hasilnya itu adalah open, atau yang berarti port HTTP itu sudah terbuka dan juga siap untuk menerima request atau menerima koneksi dari luar gitu. Nah, untuk pengembalian indeks HTML-nya, buktinya di mana? Buktinya di awal ketika kami mengakses entah itu DNS dari cfintech.com atau 8.8.8.8 itu akan selalu mengembalikan index.html gitu. Oke, mungkin tadi adalah slide terakhir dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.